Halo guys, jadi ini video perdana gua. Untuk segmen ini, gua kasih nama Who is Wrong. Apa sih Who is Wrong itu? Kalian pasti pernah bertanya-tanya, siapa sih yang salah dalam suatu peristiwa? Atau juga dari pola pikir kalian? Atau mungkin dalam hal-hal yang lain? Maka, gua hadir untuk itu. Dan tema kali ini akan gue bahas tentang online shop atau belanja online. Cuma sebelum ke topik, ya pasti kan kalian tahu ya perbedaan antara belanja online dan offline. Tentunya kalau kita belanja offline, kita melihat suatu barang dan kita bisa tahu kualitas barang tersebut kayak oh ini barang bagus gitu. Cuma kalau di online itu kan kita tidak bisa melihat sebuah kualitas pada barang yang ingin kita beli dan yang kita lihat apakah barang itu bagus atau jelek gitu kan. Nah, jadi gue akan membahas gimana sih cara kita membeli sebuah barang di online shop. Pasti tentunya dengan melihat komen dong. Cuman kadang ada aja komen-komen yang menurut gua adalah yang nggak perlu gua cari gitu, kayak gua nggak butuh nih baca komen ini, cuma kenapa nih orang-orang tuh selalu komentar seperti itu. Komentar pertama yang menurut gua adalah paling nggak berguna adalah orang-orang yang tidak membaca deskripsi produk. Jadi ketika mereka beli sebuah barang di online shop, itu dia cuma hanya membaca sebuah judulnya aja. Misalkan kayak dia mau beli baju atau handphone atau casing dan yang lain, itu dia hanya membaca sebuah judul. Misal kayak casing HP iPhone 16 Pro Max gitu kan. Cuma ya udah dia nggak ada melihat gitu kan deskripsinya seperti apa, atau membeli baju karena kan baju itu kan banyak ukuran gitu kan. Jadi itu kadang aku tuh suka ngelihat adalah orang-orang komentar tuh kayak ukurannya kok kecil, ukuran XL-nya kok kecil ya gitu, atau bisa jadi seperti warnanya kok beda dari foto, atau enggak barangnya kok nggak sesuai gitu kan. Padahal di deskripsi produk itu tuh udah jelas kayak mungkin udah ngasih tahu nih dari dimensinya, ukurannya berapa gitu kan, terus bahannya apa gitu kan, kayak dari pewarnanya tuh kayak gimana. Mungkin yang kayak kita lihat contoh kayak warna itu kan banyak gitu kan, kayak banyak warna merah gitu kan, merah itu kan banyak, ada merah marun, merah ini, cuma kan mungkin kita pengen itu yang merah darah gitu kan, cuma yang datang kok merah marun, padahal di deskripsi itu udah dijelasin warna merahnya tuh adanya apa aja gitu. Jadi sebenarnya intinya tuh sebelum kita mau komentar kayak ngasih bintang satu atau kayak komentar yang negatif gitu, pastiin dulu misalnya informasinya tuh benar gitu kan, kayak ukuran XL-nya tuh emang yang sesuai dengan ukuran nasional atau yang internasional, atau dari warnanya gitu. Terus atau misalkan dari kalian yang ngerti tentang bahan gitu kan, nah, bahannya adem atau enggak, supaya bahannya halus atau kasar, itu kan nggak semua orang kan tahu ya tipe tipikal bahan-bahan. Jadi lebih baik kalau kan kayak kalian beli baju atau suatu barang gitu kan, ya udah kalian tuh komennya tuh yang bermanfaat, kayak misal baju bahannya adem gitu, terus kayak ukuran XL-nya tuh misalkan kalian kasih tahu oh nih ukuran XL-nya ternyata ukuran internasional, saya kegedean gitu kan, jadi lebih enak gitu kan. Atau bisa juga kalian nanya sih ke admin di komentar eh, tokonya gitu. Terus yang kedua guys, itu biasanya yang sering gue lihat adalah komentar-komentar yang mereka menulis bahwa kurirnya itu lama nganterin barang. Dan menurut gue adalah kalau kurir nganterinnya lama itu tidak pengaruh untuk review sebuah produk atau tokonya, karena
Ya kalau kurir ramah kan itu bukan salah dari toko gitu kan, toko udah mengirim barang dan ya harusnya kalau andaikan, barangnya nyampe lama ya salah di kurir, bukan salah di yang jual atau dari produknya gitu. Jadi kadang pasti ada aja yang kayak ngulas di toko gitu kan, dia bilang, "Kurirnya lama nih sampainya," gitu. Kayak menurut gua nggak penting gitu. Terus guys, komentar yang ketiga nih, yang menurut gua adalah mungkin orang-orang yang males berkomentar gitu. Kita yang kayak nge-review barang tuh dengan singkat, padat dan jelas. Cuma jelasnya nih ya kita nggak jauh jelas produknya itu bagus atau enggak. Biasanya tuh kalian didapetin tuh di bintang-bintang 5. Seperti komennya gini, barangnya bagus, mantap atau sesuai gitu kan. Nah, cuman kalau andaikan kita lihat dari komentarnya, oke mungkin emang barangnya tuh bagus, mantap dan sesuai. Cuma yang kita lihat tuh dia ngasih lihat nggak kayak bagus barangnya tuh gimana, hasil fotonya itu gimana. Karena kan biasanya orang-orang yang kayak gini nih, yang nulis komentarnya mantap, barang bagus dan sesuai, itu biasanya dia nggak nyantumin gambar. Dan sekalinya nyantumin gambar, itu biasanya dia cuma nge-unboxing barangnya, kayak habis buka dari bubble wrap-nya, terus dari cuma ngasih ngeliat kardusnya nih, "Oh nih barangnya bagus, mantap dan sesuai." Udah, itu doang. Atau ya oke lah kalau andai kan dia kardusnya dibuka gitu kan, terus kasih ngeliat nih, "Oh nih barangnya sesuai," gitu kan, kita dapat apa aja di dalam kardusnya itu. Oke, itu mungkin berguna gitu kan, walaupun nggak dikasih tahu kayak fungsinya atau pewarnaannya atau kayak jahitannya bagus gitu. Mungkin ya nggak semua orang kan yang ngerti hal yang kayak gitu. Oke, itu nggak masalah gitu kan. Seenggaknya ngasih buktinya tuh jelas, kayak jangan foto boxnya gitu yang difotoin terus tiba komentarnya adalah barangnya bagus, mantap, sesuai. Ya kan kita nggak tahu kalau masih di dalam box, ya kan. Itu dia guys, komentar-komentar yang sering banget terjadi saat gua ngelihat komentar yang ada di toko-toko online. Dan pasti juga dari kalian tuh juga kadang kayak ngelihat kayak mau beli barangnya bingung kan, kayak duh gimana ya komentar-komentarnya kayak gini, cuma kayak mungkin dari rating tokonya bagus bisa 5 bisa 4,9 4,5 lah atau apa. Terus kayak dari jumlah yang beli barang di toko itu juga banyak, jadi kan kadang kita ingat yang beli banyak nih gitu. Terus eh yang nge-review barangnya juga banyak nih 4,9 atau 5 atau berapapun itu bintangnya. Cuma pas kita scroll bintang satunya banyak, bintang limanya banyak gitu, dan bintang satunya bahkan sama lah, cuma nggak mungkin setengah-setengah, biasanya nggak mungkin 50-50. Kebanyakan tuh yang gue nemuin ya itu biasanya lebih banyak di bintang 5 dibandingin bintang satunya gitu kan. Nah cuma biasanya yang banyak di bintang 5 itu adalah yang komentar terakhir tuh yang ketiga, barangnya bagus, mantap, sesuai. Cuma ya kita nggak tahu bagusnya tuh di mana gitu. Cuma karena dia cuma ngelihat adalah foto kardusnya doang, kebanyakan kayak gitu ya, itu kan bikin kita bete ya saat kita belanja online gitu. Jadi lebih baik kalau andai kan kita mau berkomentar di toko online, kasihlah yang bermanfaat, sertakan foto foto produknya bukan kardus dari produknya. Atau mungkin kita bisa coba dulu barangnya, kayak oh ternyata barangnya berguna nih, kayak fungsinya bagus gitu kan. Bisa kita kasih berupa video lah, misalkan ada yang berapa seperti obeng atau bor atau apalah yang bisa dipakai untuk kasih lihat kayak oh nih fungsinya bagus loh gitu. Jadi lebih baik tuh yang ada buktinya gitu, bukan cuma apa teks dan foto kardusnya gitu. Jadi sekian dulu mungkin dari gua guys ya. Mungkin kalian bisa komentar ataukah kalian pernah dapat
sering banget dapat kok melihat komentar yang seperti itu dan kayak kalian ragu pengen beli barang atau enggak, atau bisa juga, kalian berkomentar kayak, "Wah, gue kemarin habis kena tipu nih dari ngeliat komentar kebanyakan yang bagus, ternyata secara fungsinya ternyata jelek gitu, kurang bagus," gitu kan. Dan jangan lupa juga guys, di-subscribe dan di-like. Sampai jumpa semuanya, bye-bye.